Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam terdiri dari 3 bagian. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman bisa disebut juga dengan akidah dan ilmu tauhid. Islam bisa disebut juga dengan syariat hukum atau ilmu fikih. Dan yang terakhir ihsan bisa disebut juga dengan akhlak atau juga dengan ilmu tasyahud. Selanjutnya ada pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Selanjutnya ada pengertian dari akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu uqdatan akidan yang artinya kesimpulan, ikatan atau perjanjian. Akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diteladani oleh seorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Selanjutnya tentang jemu tauhid. Menurut Syekh Muhammad Abdul Tauhid, ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan, dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Selanjutnya, keterkaitan iman, akidah, dan jemu tauhid. Tauhid, konsep dalam ibadah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Sedangkan iman adalah aktivitas batin dari diri kita. Akidah merupakan sesuatu yang diyakini atau dipercayai oleh hati. Maka posisi akidah merupakan sesuatu yang bersifat pasif dan berada di diri kita. Selanjutnya ada contoh iman. Yang pertama, mempercayai Allah adalah Tuhan. Yang kedua, mempercayai adanya malaikat. Yang ketiga, mempercayai kitab-kitab Allah. Yang keempat, mempercayai Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, mempercayai adanya hari pembalasan. Yang keenam, mempercayai takdir. Selanjutnya ada materi tentang Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Selanjutnya ada pengertian tentang syariat atau hukum. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Selanjutnya jemu fikih. Secara terminologis, fikih identik dengan al-marf, yang berarti pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya, keterkaitan Islam syariat atau hukum dan ilmu fikih. Hubungan antara syariah, Islam, dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.
Syariat Islam merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariat Islam. Selanjutnya ada juga contoh Islam dari ilmu fikih. Yang pertama mengucapkan syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, ketiga membayar zakat, keempat melakukan puasa, dan yang terakhir melakukan haji bagi yang mampu. Materi selanjutnya tentang ihsan. Ihsan yaitu bisa dibilang juga kesempurnaan atau terbaik, yang artinya adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Selanjutnya tentang akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Pengertian tentang jemut tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu aspek esoterik Islam dan intisarinya adalah kesadaran akan adanya komunikasi rohaniah antara manusia dan ilmu dan Tuhan melalui kontemplasi. Dengan bertasyahud, seseorang akan menjadi lebih bersih hati dan jiwanya. Sekaligus dia akan dibimbing oleh cahaya ilahi secara intens. Ya, selanjutnya keterkaitan antara Islam, akhlak, dan ilmu tasyahud. Akhlak sendiri menjadi hal yang penting dalam ilmu tasyahud. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, akhlak menjadi pengatur hubungan antara sesama manusia, sedangkan tasyahud menjadi pengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Tasyahud adalah akhlak merupakan istilah yang tidak lepas dari ajaran Islam. Contoh ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah melihat kita. Cukup sekian materi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.